Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Rahasia Wanita. Di video kali ini aku mau share ke kalian, mau kasih tahu ke kalian apa aja sih stepnya buat membuat BPJS mandiri. Aku akan kasih tahu ke kalian nanti cara-caranya gimana, langkah pertama hingga langkah selanjutnya sampai langkah terakhir itu gimana. Soalnya kan sekarang modelnya kan udah online. Nah, tapi kemarin aku juga tanya secara offline gimana sih kalau pendaftarannya secara online, harus apa yang disiapkan, terus langkahnya gimana. Nah, jadi itu yang akan aku kasih tahu ke kalian nanti. Bagi kalian yang belum punya kartu BPJS, jadi kalau saran aku sih kalian harus bikin supaya nanti kalau kalian itu perlu atau butuh harus ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik, itu kalian bisa menggunakan kartu BPJS itu dan mendapatkan fasilitas secara gratis kecuali obat. Kalau katanya sih obatnya itu nanti bayar sendiri, tapi kalau konsultasi atau check up atau periksa gitu kan, nah itu tuh nanti gratis semuanya. Dan kalau harus ke rumah sakit nanti bakal dapat rujukan dari surat BPJS-nya tersebut. Kita akan langsung mulai ke langkah pertama, apa aja yang harus kalian siapkan. Jadi yang harus kalian siapkan yaitu KK dan KTP. Nah, kalau kalian belum punya KK dan KTP atau KK dan KTP kalian itu belum dirubah dari yang tadinya menikah dan menjadi menikah, atau yang tadinya kerja pelajar menjadi pelajar, nah itu sebaiknya dirubah terlebih dahulu ke capil kota masing-masing. Langkah yang kedua, setelah KK dan KTP itu siap, kalian bisa langsung mendatangi kantor BPJS. Jadi nanti kalian akan dikasih tahu nih apa aja syarat untuk mendaftar BPJS. Yang ngasih tahu itu satpam biasanya ya di situ. Kemarin juga saya di sini di Kota Magelang itu yang ngasih tahu satpam nih, harus gini 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 syaratnya ini. Nah, itu satpam yang ngasih tahu. Dan di Capil Tangerang juga sama, yang ngasih tahu pun sama satpam juga. Jadi kita tuh nggak bisa langsung ke loket atau ke dalam kantornya. Jadi kita nanti bakal dihadang sama satpamnya, ditanya kebutuhan kita apa, keperluan kita apa. Nah, nantinya si satpam itu bakal ngasih tahu ke kita kalau kita mau bikin BPJS baru. Maksudnya sebelumnya tuh kita belum pernah punya BPJS itu. Nah, kita dianjurkan untuk menggunakan online. Kita mendaftarkan secara online. Nah, nanti bakal dikasih tahu nih nomornya ini dan nanti nge-WA-nya gimana. Terus nanti juga ada panduannya di situ. Kalau kita habis ngechat itu kan nanti keluarlah ada panduannya bantuan atau panduannya mau pendaftaran atau perubahan, itu nanti bakal muncul menu-menunya. Jadi silahkan kalian datang ke kantor BPJS. Nah, nanti setelah dikasih link dari nomor yang tersebut, silahkan kalian langsung isi pendaftaran. Itu step yang ketiga ya teman-teman. Nah, step yang ketiga itu kalian harus lakukan secepat mungkin sebelum waktu zuhur. Jadi sebelum ya sekitar jam 10 ke atas itu biasanya udah penuh ya. Jadi kalau bisa kalian itu lebih awal atau lebih pagi untuk chat si Pandawa ini. Jadi nomornya yang tadi dikasih sama satpam itu namanya nomor BPJS Pandawa. Nah, bakal dikasih link dari situ dan kalian isi formulirnya. Sedikit cerita ya, jadi kemarin itu aku kesulitan untuk mendaftarkan BPJS secara online. Ada beberapa kendala yang aku sendiri tuh belum paham. Jadi aku tuh nyari-nyari kenapa sih aku daftar ini di sini nggak bisa, lewat aplikasi nggak bisa, lewat link yang di share lewat nomor Pandawa itu juga nggak bisa. Terus akhirnya aku kan ke Tangerang ya, coba di sana, coba daftar di sana karena alamat aku sekarang itu kan domisilinya ikut di Tangerang. Nah, jadi kemungkinan alamatnya yang salah, nggak sinkron, makanya nggak bisa gitu kan. Nah, ternyata ada beberapa kendala. Yang pertama yaitu nomor kakak itunya belum aktif. Nah, terus kita konsul lah sama pihak Capil kemarin yang membuatkan KTP dan kakak. Kita bilang, "Kak, ini kok kakak aku belum aktif." Nah, terus
aktifkan seminggu dan ternyata masih belum aktif juga. Setelah semua kendala terselesaikan, akhirnya aku bisa lanjut ke tahap 4, yaitu tahap pembayaran. Jadi kita itu nanti bakal dikasih di chat konfirmasi gitulah, pokoknya BPJS-nya kalian itu udah berhasil dan ada panduannya untuk pembayarannya. Jadi nanti kalian disuruh menunggu ada tanggalnya. Umpamanya bikin tanggal 1 nih. Nah, nanti pada tanggal 14 itu nanti kalian disuruh bayar, dan aku tanyakan ke BPJS, ke kantor BPJS lagi, aku tanya lagi, Kak, ini pembayarannya gimana? Bisa sebelum tanggal atau harus sesuai tanggal? Nah, katanya jangan kurang dan jangan lebih dari tanggal yang sudah ditentukan. Nah, setelah pembayaran itu kita bisa langsung melakukan memanfaatkan fasilitas BPJS tersebut. Nah, akhirnya kita ketemu sama tahap terakhir yang harus kita lakukan, yaitu kita hanya menunggu BPJS-nya itu bisa digunakan, dan sembari menunggu itu kita bisa melakukan pendaftaran secara online di aplikasi mobile JKN. Nah, itu aplikasi untuk BPJS. Nah, nanti kita bisa masuk atau mendaftarkan BPJS kita di mobile JKN. Jadi kalau kita mau membutuhkan apa-apa atau mau antri atau kita mau mendaftarkan kita mau konsul ke klinik apa gitu, kita mendaftarkan lewat JKN itu. Jadi nanti kita nggak perlu antri di sana, bisa antri lewat aplikasi tersebut. Dan juga kita bisa melakukan auto debit lewat aplikasi tersebut. Jadi nggak usah kita tuh tiap tanggal yang sudah ditentukan itu bayar BPJS ke ATM. Nah, itu kita bisa langsung lewat auto. Kalian nggak mau pakai auto debit atau mau bayar mandiri aja juga boleh, tapi kalau kalian pengen yang praktis silahkan download aplikasi mobile JKN. Terus abis itu kalian bisa memanfaatkan fasilitas BPJS. Itu tadi ya teman-teman, step pembuatan BPJS tahun 2002 versi aku kemarin dengan kendala yang udah aku sebutin tadi. Jadi kalian yang punya kendala sama seperti aku, kalian bisa mengikuti arahan-arahan yang udah aku kasih tahu ke kalian ini. Terima kasih udah menonton video aku. Semoga kalian gak bosen sama video-video aku sebelum-sebelumnya juga ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.